Nah, kali ini gue mau ngasih tunjukin tahap awal gue ngedesain karakter untuk cerita komik yang gue buat kali ini. Nah, yang pertama gue buat itu tentunya kita tentuin dulu namanya. Gue bikin ini ada sekitar 7 karakter. Tentuin juga jenis kelaminnya apa. Terus usianya. Kalau untuk usia ini tergantung ceritanya. Kalau misalkan emang di dalam alur ceritanya bakal ngeceritain secara spesifik orangnya umurnya berapa, cantumin umurnya 15 tahun nih. Kali ini kan gue emang agak sedikit spesifik, makanya itu gue naruh di ini ya 15 tahun. Kalau misalkan nggak terlalu spesifik, mungkin kalian bisa tulis aja tulisannya dari umurnya kisar 15 sampai 17 tahun gitu. Nah, kalau untuk Belpegor CD ini kan karena ceritanya gue itu ngambil dari 7 dosa besar, jadi gue ngambil nama nih, salah satu tips ngambil nama ya ini. Gue ngambil nama karakter itu yang ada kaitannya sama dosa tersebut, karena Hengki ini dosanya malas. Ya udah, Belpegor ini nama iblisnya, Asiedia ini nama julukan bahasa Latinnya malas lah gitu kalau nggak salah. Nah, terus kita kasih 4 minimal nih, 4 keyword. Keyword ini apa? Maksudnya ini personality-nya. Menciptakan suatu karakter tuh harus ada personalnya, background story, sama kemampuan atau skill. Skillnya itu nggak mesti kayak bisa terbang atau apa. Itu analisis dan logika itu termasuk skill. Misalkan dia lincah, itu salah satu skill. Jadi nggak mesti skill itu kayak bisa terbang, jago berantem gitu, nggak mesti begitu. Terus ada background story-nya, itu penting ya, background story. Karena dalam pengembangan karakter itu background story menjadi sifat karakter di saat sekarang nih, di kondisi sekarang ketika kita buat timeline ceritanya itu berasal dari background story-nya itu. Jadi background story-nya ini gue nyeritain kenapa dia nih males gitu. Terus ketika buat karakter itu kita juga butuh tuh namanya referensi. Supaya apa? Supaya nanti gambarnya tuh nggak kemana-mana, biar seimbang juga. Nah, terus di sini ya seperti biasa lah ya, depan, belakang, samping. Kalau gue nggak bikin samping soalnya mager. Terus mukanya ini tampak depan, samping. Nah, ini salah satu sebagai gantinya gara-gara gue nggak bikin gambarnya tampak samping full body, jadi gue ganti jadi kepalanya aja. Terus mata penting ya, karena mata tuh juga salah satu hal yang identik lah dari suatu karakter gitu. Nah, ini gue bikinnya kayak agak sayu-sayu karena orangnya pemalas. Lalu di sini ada Bob. Nah, sininya itu Rian juga. Kenapa matanya begitu? Karena orangnya agak sedikit agresif. Jadi kayak orang-orang agresif gimana sih kalau ngeliat sesuatu tuh kayak gitu. Ya yang paham aja lah. Terus ini karakternya orangnya pemarah nih ya. Makanya gue bikin gambar agak segitiga. Karena kalau misalkan orang marah itu pasti gambar mata itu kayak set begitu, agak segitiga, agak tajam gitulah. Tajam ke dalam gitu. Terus ada Nvidia. Nah, kenapa matanya juga begini? Karena orangnya licik nih, agak. Nah, terus di sini Marta juga. Itu salah satu cara gue bikin karakter. Nah, setelah kalian bikin semuanya ini selesai nih per karakternya, jangan lupa tentuin juga tinggi badannya.
Kalian pasti pernah ngeliat kan, kalau misalkan di beberapa lah, kalau di beberapa komik tuh pasti dia kadang-kadang ngasih bonus ngeliatin tinggi badannya. Soalnya itu penting juga ketika kita buat bikin cerita, terus kita bikin nanti perbandingan tiap gambarnya tinggi, itu juga satu hal yang penting ya, tinggi badan. Kalau misalkan mau lebih spesifik, kalian bisa bikin aja misalkan di sini 170, 160 begitu dan lain sebagainya ya. Nah, lalu ini salah satu hal yang terpenting juga, bagan karakter. Nah, apa sih fungsi bagan karakter ini? Bagan karakter ini berfungsi untuk menyinkroninkan antara satu sinkronisasi kali ya, antara satu karakter dengan karakter lainnya, supaya kita ketika bikin jalan ceritanya tuh nggak keluar jalur gitu, dan juga memudahkan kita bahasanya itu memudahkan ketika menyesuaikan dalam jalurnya ketika bikin cerita. Jadi biar nggak mencela-mencela kemana-mana gitu. Seperti ini, mereka ini satu circle, ini satu circle, terus seperti ini kakak beradik, ini sama ini kakak beradik, ini sama ini satu kelas, ini juga satu kelas. Nah, ini mereka temenan, ini kayak musuhan. Seperti itu tuh salah satunya, salah satu fungsi dari bagan karakter. Biar nanti ketika kalian bikin cerita komiknya nggak bingung. Jadi kalian udah tentuin di awal ini bagan karakter, jangan lupa itu. Ya ini mah sketch kasar biasa. Nah, lanjut kita bikin cerita. Lalu ketika gue bikin cerita itu, yang pertama itu yang sangat perlu diutamakan itu ini ya, kita tentuin dulu premis. Jadi di sini gue udah siapin premis tiap karakternya seperti apa. Rian lagi di lobby in game bareng Hengki dan Bob, tiba-tiba Prel random muncul gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih cara gue ngebuat cerita. Lalu ya jadilah ini baru satu nih yang gue upload, sisanya nanti ya, tunggu tanggal mainnya aja. Oke. Nah selanjutnya gue bakal ngelanjutin karena project yang lagi gue buat ini buat UAS ya, buat UAS tugas kampus. Jadi ini bakal gue bikin tuh 40 halaman kira-kira, tapi untuk cerita komiknya itu ada 30 halaman. Tuh ada 30 halaman yang terdiri dari intro 3 halaman, develop 17 halaman, klimaksnya 8, ending 2 halaman. Ini juga penting ya teman-teman ya. Lalu ketika kita buat cerita ini, saranku jangan langsung nyerocos kita langsung buat cerita, jangan. Didesain dulu, dirancang dulu supaya nanti tuh mudah teratur ketika kita mau buat timeline yang panjang. Nah ini semua tips-tips ini gue dapat itu dari Padepokan Raga Sukma. Kalian lihat aja di YouTube-nya, itu gue belajarnya dari situ. Ternyata seperti bagian cerita ini penting, pembabakan itu juga penting nih, seperti ini. Seperti gue buat ini konfliknya bla bla bla, dan konflik gue bikin juga premis ya, itu sebenarnya sesuai kebutuhan aja biar gue nantinya mudah dalam membuat ceritanya, tidak asal-asalan. Nih salah satunya nih progresnya yang kemarin gue buat. Karena komik yang gue buat ini terdiri dari 7 komik strip, terus satunya lagi ya komik 40 halaman. 40 halaman itu udah termasuk cover. Jadi kalian tungguin aja nanti tanggal mainnya ya. Jadi ya untuk sekarang gue lanjut ke storyboard. Jadi salah satu buat storyboard ya kalian bikin aja nih dari kertas AVS dulu aja, kertas AVS. Terus kalian tentuin aja berapa kebutuhannya, karena ini gue butuhnya 40 halaman, jadi gue makanya 10 kertas, terus gue lipat seperti ini. Kalau misalkan mau lebih banyak ya tinggal kaliin aja, satu kertas itu kali 4 per halaman gitu aja. Ntar dari itu gue tentuin ini cover, terus halamannya nih dari halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Kenapa dia gunakan fungsi ini? Gunanya biar nanti ketika gambar komik tuh kita nggak bingung juga. Ketika kita udah mulai action tuh nggak bingung. Kan banyak tuh dari kita, bahkan gue sendiri juga dulu kayak langsung aja gitu, tiba-tiba kok ceritanya aneh ya, kok panelnya kok jadi aneh. Nah di storyboard ini kita bikin penataan begitu. Kalau kalian mau lebih
paham lebih jelas ya, kalian bisa kunjungi YouTube-nya Padepokan Raga Sukma aja. Soalnya gue juga belajar, salah satu sumber gue belajar juga dari situ. Pakai bahasa Indonesia, mereka ngejelasin step by step. Ya kurang lebih seperti itu. Ya udah lama gue ngupload video ya, soalnya karena lagi ngerjain ini. Jadi kemungkinan gue ngupload lagi, kemungkinan setelah komiknya selesai, sekalian gue ngasih tahu bahwa komik ini bakal gue jual atau enggak ya nantilah. Jadi stay tune aja. Terima kasih udah nonton. Bye bye.